mereka pun malu itu Pak. Risikonya juga besar Pak. Ya entah iya entah enggak gitu. Kita ini karena kondisi fisik untuk meyakinkan seseorang dengan keahlian kita tuh sulit gitu. Kayak saya sendiri. Begitu melamar ke tempat servis yang besar itu lihat bantuannya secara fisik, secara fisik. Yang lain lupa lain kan ini. Ya, mungkin kita juga saudara-saudara kita juga memiliki harga diri, memiliki kehormatan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di channel Kopi Pahit Hidayat. Kali ini di session Bro Hidayat, saya sedang berada di sekretariat namanya NPC, National Paralympic Committee Kota Padang. Pak Ketuanya Pak Rizal Aris. ya. Apa kabar Pak Rizal? Alhamdulillah sehat. Beliau Ketua NPC yang kemarin ikut Paralimpik ya? Ya, Peparnas. Papernas. Nah, apa itu Papernas? Apa itu NPC? Dan juga kita juga akan gali dari Pak Ketua nantinya bagaimana problem dinamika kehidupan para kaum disabel ya, seperti itu ya? Iya, disabel. Nah, nanti coba dikoreksi aja Pak Ketua Ya, begitu. siap. Ini juga ada pengurus, Pak Seknya juga ada, dan juga pada anggota NPC. Iya. Kita ingin tahu juga, biar juga memperkaya pengetahuan, pemahaman dari para masyarakat juga, dari pengambil kebijakan terutama, bagaimana sesungguhnya kalau jeritan hati tidak tepat juga. Setidaknya mengetahui dinamika kehidupan sahabat kita, para saudara-saudara kita yang disabel ini, yang tergabung di NPC. Pak Ketua, izin nih, mohon maaf nih Pak Ketua, kita coba bincang-bincang. Bisa dijelaskan National Paralympic Committee NPC ini apa nih Pak Ketua? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati. Sudah vaksin kan? Ya, kami sudah vaksin. Sudah 2 kali Pak. Dua kali. Karena kalau kami tidak vaksin, kami nggak bisa mengikuti Peparnas ke Papua. Iya. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah kami semua sudah vaksin ya. Sip, silakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Dayat ya, yang akrab di Padang ini, Pak Dayat. Punya di sini saya dan teman-teman ada pelatih, ada atlet juga, serta kabinet NPC Indonesia Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini sangat senang sekali, alhamdulillah kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk berdialog khusus ya dengan Bapak Dayat dalam hal kopi pahit. Ya. Jadi Bapak tadi menanyakan apa itu NPC ya Pak ya. NPC itu adalah National Paralympic Committee. Yang mana NPC itu atletnya semua difabel Pak. Difabel. Ya, semua atlet NPC itu disabilitas. Oke, Pak Ketua. Tolong bisa dijelaskan difabel itu apa, Pak Ketua? Ya, difabel itu ada yang seperti Bapak lihat tunadaksa, seperti kami ini tunadaksa. Kemudian ada tunadaksa itu apa? Tunadaksa itu keterbatasan gerak di bidang kaki dan tangan. Nah, tunadaksa keterbatasan gerak kaki dan tangan. Nah, akibat dari apa namanya nih kecelakaan atau bawaan lahir, Pak Ketua? Kalau tunadaksa ini Pak, terjadinya ada beberapa hal. Pertama dari angka kelahiran kecil sekali. Ya, kemudian ada juga dari stroke. Ya, stroke. Kemudian ada juga dari kita tidak menginginkan ditabrak orang. Kadang-kala kita jatuh sendiri. Iya. Nah, sehingganya tidak berfungsi dia tidak kaki. berfungsi. Artinya berfungsi, tetapi kekuatannya itu geraknya itu terbatas. Itu namanya tunadaksa. Tunadaksa. Ya, Oke, yang lain. Yang kemudian ada juga seperti sahabat kita tunarungu. Tunarungu. Ya, tunarungu itu bicara. Ya, jadi NPC itu melengkapi ada tunadaksa. Tunarungu. Tunarungu ini adalah kesulitan untuk berbicara. Tidak bisa berbicara seperti itu ya, kalau bahasa awamnya. Ya, benar. Oke. Ya. Kemudian ada juga tunagrahita. Tunagrahita. Apa itu Pak Ketua? Tunagrahita itu adalah EQ di bawah 80. Berarti di bawah rata-rata. Di bawah rata-rata. Jadi itu namanya tunagrahita. Kira-kira perilaku seperti apa ya? Macam-macam Pak. Kita ucapkan hari ini begini, besok dia bisa lupa. Jadi lamban itu dia tangkapnya. Jadi maaf ya teman-temannya yang tunagrahita. Macam-macam lah namanya juga tunagrahita. Kemudian ada tunanetra. Tunanetra.
Tunanetra itu mata, penglihatan. Tidak melihat Tidak atau melihat. kabur ya. Ya, kabur ya. Ya. Ya, kemudian juga ada namanya sindrom. Oh, sindrom. Ya. Kecemasan apa namanya itu? Ya, Spearport sindrom itu, maaf ya kalau saya kurang pas ya. Dia mirip semua. Ya, macam-macam, Pak. Macam-macam. Jadi ada lagi ya macam-macam lah keterbatasan yang ada di NPC ini. Oke. Ya, kemudian lanjut kepada NPC itu Oke. di bidang apa? Ya, NPC itu adalah olahraga disabilitas seperti yang saya sampaikan barusan. Di sini kelompok olahraga disabilitas tunadaksa, tunarungu, tunagrahita, tunanetra. Macam-macam ketunaan ada di NPC ini. Nah, NPC itu khusus membidangi atau mengolah atau mengaktifkan seluruh olahraga disabilitas selepel dengan KONI, Pak. Oh ya, selepel dengan KONI ya. KONI adalah sebuah organisasi yang membawahi cabur-cabur yang orientasinya olahraga prestasi. Ya, prestasi. Kemudian dia di situ tidak ada yang difabel. Sehat jasmani seperti Bapak. Itu tempat latihan di mana kawan-kawan? Pak? Kita macam-macam Ketua? tempat, Pak. Ada macam-macam tempat latihan. Ya. Untuk sementara karena kita keterbatasan. Ya. Ya, ada salah satu pelatih angkat berat kita dan kemudian pelatih atletik kita. Kita juga difasilitasi oleh Dispora. Oh, Dispora ya, untuk Dinas memakai Pendidikan Olahraga. tempat GOR kita dipersilahkan. Terima kasih Bapak Kadis yang baru juga yang lama. Sip. Sampai sekarang Tuh, Pak Kadis. masih memfasilitasi kami. Pak Edi apa namanya Pak sekarang? Dedi. Pak Dedi ini teman saya juga nih, barusan kemarin telepon. Pak Zal, Pak Ketua, bisa bisa diapakan nggak ini? Diperkenalkan. Misalnya ibu kita ini beliau atlet juga. Ya, atlet. Bidang cabang ya? Ya, cabur. Ya. Cabur apa nih, Ibu? Kemarin ngambil tolak sama lempar, tapi sekarang pindah ke tenis meja. Oh, kita dulu sebelumnya tolak Tolak peluru sama lempar peluru. lemping. Berapa jauh tuh jarak tolak pelurunya? Lumayan apa? Dari kursi roda? Iya. Iya. Enggak, kalau lempar ada kursi tersendiri. Ada kursi tersendiri. Iya. Kursi khusus. Kalau Khusus. sekarang pakai tenis meja. Iya, tenis meja. Tenis meja dari kursi Iya, ini dari kan? kursi ini. Susah nggak, Bu? Enggak juga sih, asal ada kemauan bisa. Nah, itu dia. Asal ada kemauan, kalau ada kelemahan, kekurangan dari fisik kita, ternyata bisa ya Pak Ketua ya? Ya, bisa. Yang penting itu ada kemauan. Tidak boleh misalnya harus rendah diri ya begitu ya. Ada nggak pengalaman Ibu misalnya merasa direndahkan, merasa dilecehkan karena keterbatasan fisik misalnya? Direndahkan awal-awal, kalau saya ini kan akibat kecelakaan Pak. Awalnya memang iya, tapi sekarang karena udah dengan teman-teman yang lain udah Nggak ada masalah nggak ada gitu. masalah. Nah, ini ya bagi teman-teman sahabat saya, tidak ada alasan sesungguhnya harus tidak bersemangat, harus bersyukur ya, apapun juga kondisi kita. Karena memang semuanya ini kan ada jalur Tuhannya gitu lah Pak Ketua ya. Siap. Yang Bapak sebelah cabur apa ya Pak ya? Tenis meja, Pak. Oh, tenis meja juga. Tenis meja. Udah dapat juara? Belum, Pak. Belum ya. Pak Ketua, Ya. rata-rata kehidupan dari anggota Pak Ketua ini dalam kehidupan sehari kan ada yang berkeluarga. Ya, betul. Halo Om, ini atlet kita. Beliau ini atlet kita, kemudian ketua NPC Kota Padang. Oh, Ketua NPC Kota Padang. Pak Ya. Ketua Sumbar. Iya, Sumbar. Oh, berarti Jadi kita pangkatnya ini Brigjen ya? Ya, jadi kita Gubernurnya gitu kan. 19 kabupaten kota, Oke, alhamdulillah oke. kita ada, namun tidak aktif seperti Kota Padang Oke. karena kemarin itu yang banyak mengirim atlet dari 19 kabupaten kota itu ya Kota Padang. Baik, nanti kita bicara tentang Paralimpik. Ya. Sekarang saya ingin tahu juga nih, biar tahu juga masyarakat kita yang lain, kira-kira kehidupan sehari-harinya apa nih aktivitas bapak-bapak yang ada di apa namanya di yang disabel gitu ya? Iya. Kehidupan kan ada juga yang berkeluarga. Iya. Tentu juga dia punya kebutuhan ekonomi dan Iya. semacamnya. Boleh diceritakan Pak Ketua? Boleh. kehidupannya? Kebetulan alhamdulillah kami semua yang hadir di sini mempunyai aktivitas semua. Sip. Seperti saudari Sylvia, beliau ahli rajutan. Coba lihat, ini dia lagi membuat ini.
Kopiah ini Pak. Aduh, iya. Nah, ini dia ahli. Kemarin ibu apa Bu Sylvia? Ya Sylvia. Kemarin juga ada kita bertemu dengan para pelaku usaha kecil menengah. Saya hadirkan di Koperasi produk UKM. Jual di mana nih Bu? Online ada. Nah, Kebetulan binaan dinas juga Pak. Bina Dinas juga. Alhamdulillah. Ini apa namanya ekonomi produktif. Ya produktif. Merajuk. Kemudian Ketua Kota Padang dia ada punya beberapa bisnis ya seperti batik ya, dan lain-lainnya. Oh ya. Ya macam-macam aktivitas kami. Kalau ini Pak, ini dukun ini Pak. Oh, dubes. Ya Dukun besar. Tapi dia dukunnya bukan dukun beranak. Oh, ya, tetapi jangan. ada yang rusak elektronik Iya. dia ahlinya. Dukun Nah, elektronik. jangan salah paham dulu ya Pak ya. Dubes elektronik, dukun Iya. besar elektronik. Iya. Bagi yang rusak TV, ya itu ya. Ya, TV. Apalagi kompor gas, Ya seperti kulkas. ya. Nah, Bapak siapa? Erion. Pak Erion. Nah, ya pas ya. Kalau AC kurang perionnya kan hubungi Pak Erion. Pak Erion. Kemudian di samping Pak Erion ada Dobo. Ya, Dobo Pak ini Dobo. ahli tumbuk menumbuk. Yang bocor-bocor Ya, beliau dia. bocor-bocor dia ahlinya. Sip, Ya, tumbuk menumbuk. Kemudian juga Sekum orang Pemda sendiri. Iya, dari Alhamdulillah dinas. juga saya juga PNS Pak. Iya, Jadi iya, alhamdulillah kita semua mempunyai aktivitas. Kemudian yang di belakang ahli pijit. Ahli pijit. Pak, mari minum Pak. Iya, sambil kita ngopi nih. Ya, izin Pak, boleh juga ada snack ini dimakan aja, dibagi aja nggak apa-apa. Ya, sudah boleh. Kita santai aja. Pak Ketua, apa nih harapannya lagi di sisi paralimpiknya, termasuk juga di ekonominya? Apa yang diharapkan respon dari masyarakat? Yang menurut hemat saya ada nggak perlakuan diskriminatif terkait pelayanan publik nih, mengurus KTP, pergi ke bank misalnya, yang Bapak rasakan selama ini ada nggak? Jujur Pak, ini macam-macam pengalaman Pak ya. Di beberapa instansi dan institusi kami sudah mulai dipermudah. Siap. Namun kalau boleh tolong ya Bapak Ibu yang mempunyai peran di bidangnya, kalau bisa kami tidak harus dinomorsatukan, tetapi disetarakan. Seperti kantor-kantor itu Pak kan milik bersama, pelayanan Betul, publik betul, toh. Ya, yang ada di zaman Bapak Maheldi itu akses disabilitas itu kantor camat Padang Utara. Itu kursi roda kami bisa langsung masuk ke langsung, dalam. ya. Kecamatan Nanggalo, Padang Selatan. Namun beberapa kantor masih belum. Oke, jadi intinya adalah para disabel ya, ini tidak juga menuntut prioritas pertama begitu, Yeah. tapi adalah perlakuan dan fasilitas keadilan sesungguhnya. Yeah. Nah, seperti di pelayanan-pelayanan publik, kantor-kantor publik tentu juga harus dilengkapi dengan sarana prasarana yang ramah disabel begitu. Yeah. Seperti naik jenjang harus ada jelas, pakai eskalator mungkin, Yes, atau disiapkan Atau juga ada ramnya. Ya. atau kursi roda Ya. misalnya seperti itu. Di negara-negara maju itu sudah perhatian serius sekali itu Pak Ketua. Kalau cerita tentang negara maju Pak, saya sudah pernah tinggal ya, bukan pergi Pak ya. Saya pernah Tinggal tinggal ya di beberapa negara ASEAN. Wah, keren nih Pak Ketua nih kan. Saya pernah. Saya belum Pak Ketua. Ya, saya pernah tinggal. Beda Pak. Beda ya? Tinggal dengan pergi beda. Oh, beda. Kalau Tinggal pergi pergi. mungkin 14 day, 14 hari Wow. cop paspornya. Ya, kalau Tapi tinggal? kalau tinggal 1 year. Oh, 1 tahun ya. 1 tahun. Bisa Keren diperpanjang melalui gitu, ha? embassy begitu. Sip. Ya, jadi saya pernah tinggal di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, saya pernah Bandar Sri Begawan, Oke, Bangkok. Brunei, Ya, saya Bangkok. sudah pernah pergi juga dan terus juga ke Myanmar. Apa yang bisa diambil di sana? Di sana saya ambil begini Pak. Di Indonesia ini khususnya Sumatera Barat, Lapu indak membuang lama, Cadik dan indak memilih kawan. Sip. Minang dan indak membuang ciek juo, Pakak palapeh badie butuh pambuh lasuang, lumpuh kajuilah ayam. Nah, sementara artinya di dalam bahasa nasionalnya, letakkan barang sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan keadaannya. Seperti Erion dikasih tangga bekerja dikasih sapu ya tentu tidak bisa Pak. Iya. Coba kasih dia peralatan tangan seperti obeng-obeng, kunci-kunci. Selesai sama dia. Sebentar itu dia buka kulkas. Kalau nak baik rusak habis. Harus habis. Ya, jadi Oke. begini Pak, pengalaman saya di Kuala Lumpur dan Singapura, saya lihat di Orchard Road. Di setiap mall itu Pak, kita tidak boleh membawa bag tas.
ada tempat penitipan barang. Di situ Pak orangnya cantik-cantik, ganteng-ganteng yang menerima barang kita tadi di tempat penitipan. Ternyata kakinya sama kayak kami Pak. Wow. Nah itu satu. Kemudian di situ area parking ada yang seperti ini Pak. Kan ada yang cash and carry, ada yang sistem tempel kartu. Itu orangnya seperti kami Pak. Nah sekarang kalau dalam undang-undang itu 100 karyawan itu satu orang difabel diletakkan pada tempatnya sesuai kemampuannya, tidak ada kawan-kawan kami yang di jalan raya Pak. Iya. Ini keberpihakan ya. Ya keberpihakan seperti Basko ada beberapa karyawan, ada tempat yang bisa kami tempati. Ya kalau memang itu Bapak selaku wakil rakyat bisa menguatkan, mereka juga tidak bisa menolak. Kami juga komunikasi bagus. Itu konstitusi lah Pak Ketua, undang-undang juga. Undang-undang ya. Kami juga komunikasi bagus, kami juga maaf Pak, tidak hebat lah, tapi juga berpendidikan. Betul. Ya, ada Dan rata-rata S1, kawan S2 juga punya kan. attitude yang cukup bagus malahan, saling menghargai. Jadi kalau ini menghormati. memang bisa diterapkan, bisa kemana kami harus mengadukannya Pak? Maaf, Kota Padang ini 11 kecamatan Pak. Yang ada di Padang itu, maaf kawan-kawan saya yang belum beruntung, maaf ya. Kawan-kawan saya yang belum beruntung itu ya nggak seberapa Pak. Tapi kelihatannya itu banyak. Kenapa? Tidak ada sanksi dan tidak ada tempat bagi kawan-kawan. Makanya yang lain jadi ikutan gitu Pak. Seperti di Malaysia, kalau mereka sudah ditempatkan bekerja di mall itu tadi tempat penerimaan penitipan barang, mereka nggak berani lagi. Artinya kan kebijakan politik, keberpihakan dari pemerintah azas keadilan bagi disabel. Satu. Terus juga dalam bentuk program kegiatan apa yang diharapkan Pak Ketua perhatian dari pemerintah ini? Kalau perhatian dari pemerintah itu ada, seperti pelatihan setiap tahun itu ada, apakah itu teknisi handphone. Banyak ke partai-partai seperti itu ya. Apakah itu program atau elektronik ada. Cuma ya mohon maaf, saya juga orang pemerintah sebenarnya. Kalau bisa setelah dilatih itu toolkitnya diberikan lah Pak. Kemudian dikasih kelompoknya. Jangan begitu. Pendampingan pasca pelatihan yang tidak ada. Nah itu dia yang saya maksud. Pak Sek, itu Pak Sek. Dirumuskan Pak Sek dalam bentuk perencanaan nanti Pak Sek. Nanti buat keranjangnya saya kasih telurnya, kan begitu. Alhamdulillah. Ya seperti itu kita coba sharing begitu kan. Terus kita ingin tahu juga nih, selama ini tadi sudah dibicarakan juga, ada nggak perlakuan dari masyarakat kita yang mungkin yang tidak disabel nih, yang tidak berkenan, mungkin pengalamannya bagaimana? Bagaimana perlakuan dari masyarakat lingkungan ya? Kalau masyarakat sebenarnya legowo Pak. Misalnya di pasar raya, di pasar atau di perkantoran, termasuk juga yang lain, dianggap remeh lah kita. Ya plus minusnya adalah ya. Tapi pada intinya seperti kawan-kawan kami yang ada di beberapa instansi, ya dengan pemerintah menerima dan mengakuinya, ya ternyata di mata masyarakat nggak ada sebelah mata lagi Pak. Namun ini kan maaf tidak begitu fokus atau apalah namanya. Baik, itu ada juga kan teman-teman kita yang di jalan itu yang mohon maaf juga minta-minta seperti itu bagian juga dari itu, gimana Pak Ketua menyikapi melihatnya? Sebenarnya Pak hanya demi 50.000 sehari itu Pak. Seandainya mereka bisa kita letakkan pada tempatnya sesuai kemampuannya, ini tidak akan terjadi. Mereka pun malu itu Pak. Risikonya juga besar Pak. Karena memang tidak ada pilihan ya. Sementara kebutuhan ini kan tidak bisa kita tawar mendesak begitu. Ya, ada yang menarik bahwasanya memang justru kawan-kawan yang berkebutuhan khusus ini memiliki kehormatan yang lebih malahan dibandingkan yang normal begitu. Malu atau tidak bisa mandiri itu menjadi apalah begitu ya kan. Mentalnya cukup kuat begitu. Ya, ini ada cerita menarik Pak. Maaf ya, khususnya kepada pihak pemerintahan. Pemerintah lagi. Sebenarnya saya ini kelebihan ijazah Pak. Ya, saya kelebihan ijazah di samping saya S1 juga. Saya mempunyai keahlian teknisi handphone. Ya, kemudian saya juga bongkar pasang motor. Sarjana handphone, sarjana motor, ya, kemudian kalau AC mobil dan kulkas di rumah tidak dingin, saya bisa dipanggil. Sarjana AC mobil. Ya.
banyak lagi keterampilan saya. Namun yang seleting dengan saya itu tidak beberapa orang yang Nah, bisa artinya mandiri. apa Pak Ketua? Artinya bakat-bakat dari disabel ini justrunya banyak sungguhnya ya, memiliki bakat ya sungguhnya. Jadi ini semua tidak saya lakoni lagi karena keadaan berubah. Saya terpilih menjadi PNS. Nah, jadi tadi kan saya sempat bilang saya kelebihan ijazah, ijazah keahlian. Itu yang satu letting dengan saya itu waktu pelatihan itu Pak. Akhirnya pun ilmunya nggak jalan. Itu tadi setelah dilatih, toolkitnya ya diberikan lah. Sekarang Bapak taman SMA, ijazahnya nggak dikasihkan. Bapak mau lamar di mana yo? Oh, emang ijazahnya nggak dikasihkan? Bukan, peralatan itu dia mau bekerja peralatan. seperti apa? Betul-betul. Setelah dia diklat pelatihan, tapi tidak diiringi dengan barang Ya, jadi atau saya alat minta ya. maaf kepada Kebutuhannya. pemerintah yang pernah melatih kami dulu ratusan berapa prode setiap tahun ada itu. Ini AC, saya juga ikut AC. Setahun jadi diuji, oke lulus kasih ijazah. Tapi setelah itu kawan-kawan itu kemana? Iya. Maunya apa? Ya maunya tentu dibuatkan kelompok 3 atau sampai 5 orang. Nah ini peralatan, nah buka. Mana bisa Pak dikasih ini saya ijazah AC, saya bisa nggak bisa seperti itu. Berarti memang harus spesial itu. Pendampingan kewirausahaan. Pendampingan itu dia, kewirausahaan itu dia, ya Pak betul. Ketua ya. Ya. Tentu dalam bentuk kelompok ya Pak Sek ya. Karena memang program pemerintah itu kan dalam bentuk kelompok, itu kan KUB misalnya, kelompok usaha bersama, Nah, itu dia. atau koperasi misalnya. Mungkin Bentuk mungkin lebih tepatnya KUB dan koperasi Pak. Koperasi dong Pak Ketua. Ya. Mau bentuk koperasi? Ya boleh. Bentuk Kita lah. serahkan ke ahlinya Ketua Kota Padang. Iya Pak Ketua. Kebetulan kan kita penyandang disabilitas, sangat sulit itu mencari tempat pekerjaan. Kalau kita lakukan misalnya saya punya keahlian servis handphone atau perbaiki mobil gitu. Iya. Kita mendaftar ke tempat kerja orang itu Tentu susah. sebelah mata kita dilihat Betul, gitu. betul, betul. Ya, entah tidak. Ya, entah iya entah enggak gitu. Kita ini karena kondisi fisik untuk meyakinkan seseorang dengan keahlian kita tuh sulit gitu. Kayak saya sendiri juga, saya sarjana hukum, sedang ambil pendidikan magister. Ya. Oh ya. Ya. Di mana sarjana hukumnya Pak Ketua? Sarjana hukum kebetulan mencari kampus yang sangat akses di Sumatera Barat ini sulit. Dari sebelumnya saya di drop out dari kampus sebelumnya di jurusan teknik, saya pindah ke hukum yang istilahnya bisa fleksibel. Saya ambil di universitas terbuka. Kemudian sekarang lagi magister di Bung Hatta untuk sedang keren nih. sedang tesis. Tapi selain itu kan kita butuh juga keahlian soft skill dan lain-lainnya gitu Betul. Pak. Sempat saya ikut pelatihan 3D animasi dan lain-lain sampai sertifikasi dari kementerian langsung, Kementerian Perindustrian. Jadi sudah ada sertifikat animator media, ada sertifikat yang lain juga ada. Tapi itu bagaimana ketika afternya gitu, setelah punya keahlian mau diapakan keahlian ini? Nggak bisa, istilah keahlian ini jadi useless lah, terpendam aja keahlian ini. Baik, intinya adalah walaupun dia memiliki keterbatasan, tapi pendidikan jadi prioritas juga ya. Iya, pendidikan jadi Pak Ketua, namanya sorry, Namanya Abraham, biasa dipanggil Boy. Boy atau Abraham merupakan Ketua NPC Kota Padang. Kira-kira formulanya seperti apa yang Pak Ketua katakan tadi itu? Yang diharapkan itu, maksudnya adalah setelah kita lakukan pelatihan, Ya. ada sertifikat, Ya. maunya seperti apa begitu? Kita inginnya ada pendampingan ya. Pendampingan. Iya, pendampingan. Istilahnya bukan hanya pendampingan seperti kita dibuatkan QB-nya, kelompok usaha bersama, perbantuan permodalan. Karena ketika orang membuat usaha pasti butuh modal, butuh tempat, butuh fasilitas. Nah, sedangkan ya kita tahu masyarakat disabilitas ini rata-rata banyak yang kelas 3, kelas 4. Karena kalau di Paralimpik sendiri, Ketua, kita berikan kesempatan kepada yang pengemis di jalan untuk dilatih sekian bulan. Kita ikutkan pertandingan di provinsi, menang, Ya. menerima hasil bonus. Mereka meninggalkan jalan. Jadi kita bisa mengurangi penyakit masyarakat itu betul, dengan betul. salah satunya olahraga, dengan Mantap, pekerjaan gitu. Jadi jadi dengan setelah dapat bonus, ada permodalan dia di Paralimpik, dia bisa buka tempat usaha. Iya. Jadi salah satunya ya olahraga, atau mungkin dari pemerintah langsung bisa memberikan bantuan gitu setelah. Baik, saya coba bisa tangkap nih. Ini Pak Sek paham betul kali ini ya Pak Ketua. Juga dari tentu program kegiatan yang berupa bantuan itu mesti berkelompok ya Ketua ya, Pak Sek ya.
dan koperasi. Iya. Nah, koperasi kan tidak hanya persoalan simpan pinjam, Pak Boy, tapi juga koperasi unit usaha produktif misalnya. Toko bersama, tapi juga situ ada fasilitas jasa servis AC, servis kulkas, servis elektronik. Nah, termasuk juga produksi seperti rajutan yang dari Bu Widya tadi begitu kan. Kayak mall begitulah ya. Bentuknya koperasi. Iya, Nah, pertanyaannya susah nggak bentuk koperasi? Kan nggak susah. Karena pernah dibentuk Pak Ketua. Nah, itu perlu kesepakatan dari bersama-sama yang di Ketua. Mumpung ada Pak Boy, ada Pak Zal yang punya perhatian yang serius, tentu juga harus dapat dukungan ya dari anggota ya. Makna dari sebuah koperasi ini. Saya bincang-bincang kita dengan para disabel. Ternyata memang memiliki semangat tarung yang luar biasa, memiliki disiplin yang luar biasa, semangat hidup yang luar biasa. Ternyata sahabat-sahabat kita ini punya potensi-potensi, bakat-bakat yang selama ini yang belum tergali optimal ya Pak Ketua ya. Nah, sesungguhnya perlu ada pendampingan dari pemerintah dalam bentuk program dan kegiatan, terutama setelah melakukan pelatihan-pelatihan, next-nya seperti apa. Tadi juga dari Pak Boy, Ketua NPC Kota Padang, mengusulkan ada tindak lanjut dari pasca pelatihan ini ya. Nah, termasuk juga akan menarik juga nanti kalau bentuk program kegiatan maupun bantuan pemerintah itu dalam bentuk koperasi Pak Ketua atau KUB begitu. Nah, ini mungkin salah satu alternatif yang strategis untuk kita pikirkan bersama-sama. Oke? Dan satu sisi lain adalah kita sama-sama sesungguhnya ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Kekurangan dan kelemahan itu tidak keinginan dari kita. Kita terlahir dari ibu siapa tentu tidak punya kuasa, kita itu adalah miliknya Tuhan yang Maha Esa. Tentu sebagai makhluk Tuhan tidak ada alasan bagi siapapun juga untuk tidak saling menghargai, tidak saling menghormati. Sesungguhnya di mata Tuhan kita sama dengan seluruh kekurangan kelebihan yang kita miliki. Nah, ini momennya kita mengangkat juga, mendorong dan membantu saudara-saudara kita yang butuh bantuan. Tapi walaupun sesungguhnya kawan-kawan disabel tidak merasa warga kelas 2 atau kelas 3 juga ya, tapi tentu persoalan keadilan, perhatian dan fasilitas dari lingkungan masyarakat termasuk juga pemerintah itu poin yang sesungguhnya mereka bisa harapkan sesungguhnya. Sip Pak Ketua, ada lagi mungkin terakhir yang mau Pak Ketua sampaikan? Menguatkan atau siap. mengulangi lagi seperti Ketua Padang tadi Saudara Boy menyampaikan, setelah kami dapat tanda ahli, ijazah, sertifikat dan sebagainya, kemudian kami itu bila melamar ke tempat yang kami ahlikan tadi itu tidak mudah untuk diterima karena fisik. Nah, kemudian menguatkan jikalau ada pelatihan keahlian untuk kedepannya itu ya mohon dikuatkan mallnya dan diberikan toolkitnya. Karena kami walaupun mempunyai sertifikat ahli pendingin, begitu melamar ke tempat servis yang besar itu lihat bantuannya secara fisik, secara fisik. Yang lain lupa ada kan ya mungkin ya tidak mudah untuk menerima seperti Bapak mempunyai sertifikat. Jadi saya sangat berterima kasih Bapak mendukung dan menanggapi ini menginspirasi kelompok tadi dan mall untuk kami tadi dibuat satu tempat di pinggir jalan, kemudian di sini AC, di sini servis elektronik, ini rajutan, ini juga komputer. Nah, jadi ini kedepannya mohonlah Bapak pikirkan itu kemana arahnya kami harus. Tapi setidaknya ini menginspirasi. Terima kasih banyak ini Pak Ketua. Pak Sek ada? Silakan Sek. Ini tolong dibantu ininya. Nama Dodi Anwar. Pak Dodi, Sekretaris NPC Sumbar. Siap, silakan. Apa yang mau disampaikan nih Pak Dodi? Izin nih Pak Dewan. Jadi ada beberapa poin yang pengalaman bagi kami, kemudian kebutuhan bagi kami. Yang pertama itu kami butuh banyaknya Bapak angkat. Bapak angkat. Iya. Ya, karena Bapak angkat itu penting bagi kami. Karena bedanya kami dengan orang normal dengan kami disabilitas ini, kami itu terbatas. Paham. Sip. Nah, jadi itu Satu, pangkat. Yang kedua itu kami minta difasilitasi sesuai yang Bapak Ketua sampaikan tadi.
Yang ketiga, tentu kami punya perencanaan. Ya. Perencanaan tersebut tidak luput dari bantuan daripada bapak-bapak yang ada di Dewan dan di pemerintahan. Di 3 poin itu penting bagi kami, Pak. Gitu ya. Iya. Nah, karena dibantu itu bisa hebat warnya. Terima kasih Pak Sek. Kita Ya, terima menangkap kasih. maknanya. Cukup ya? Ya. Satu lagi ketua. Ada lagi, silakan Pak Boy. Ya. Iya, nggak apa-apa. Langsung dari NPC-nya sekali nih, Pak. Jadi kebetulan Undang-Undang Olahraga yang tahun 2005 kan baru digantikan dengan undang-undang terbaru dan baru disahkan di pusat. Sip. Nah, kita meminta segera diturunkan untuk olahraga yang disabilitas yang undang-undang terbaru ini bisa direalisasikan juga di Sumatera Barat. Oke, saya belum baca, nanti Iya. saya akan pelajari ya. Nah, itu Iya. titipan kami sekali, Pak, karena di situ adalah kesetaraan kami dengan yang Kesetaraan. non-disabilitas. Ya. Oke. Makasih Pak Boy. Terima kasih, Pak. Sarjana hukum, sedang mengambil magister hukum ya. Iya. Ini luar biasa, lanjutkan. Demikian dialog kita dengan NPC Sumatera Barat dan Kota Padang. Saya berharap ini bisa menginspirasi, memberikan informasi dan memberikan sudut pandang yang berbeda ketika informasi ini belum kita dapatkan secara lebih lengkap nantinya. Nah, tentu kita berharap ada tindak lanjut atau follow up dari para pengambil kebijakan, termasuk juga harapan yang utama itu adalah tidak boleh ada perlakuan yang tidak adil, perlakuan yang tidak setara. Itu yang mereka inginkan, walaupun ada keterbatasan fisik misalnya, tapi mereka juga, kita juga, saudara-saudara kita juga memiliki harga diri, memiliki kehormatan dan tujuan yang sama dengan yang lain-lainnya itu. Demikian, billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di sesi selanjutnya. Bye.